Selamat menyaksikan video part 2 terkait kenakalan remaja dan prostitusi dari perspektif kriminologi. Baiklah, karena terkait dengan kenakalan remaja telah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nazaya Umil Mazida. Sekarang saya Lailatul Qadriyah akan menjelaskan terkait prostitusi. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi prostitusi. Secara bahasa, prostitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu prostituare, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan atau pencabulan. Menurut istilah, prostitusi merupakan sebuah aktivitas yang terdapat ketentuan yang dapat diidentifikasi, yakni pertukaran antara uang dengan seks atau komersialisasi seksual. Dari definisi tersebut, kita juga harus mengetahui apa saja sih sebenarnya unsur-unsur yang ada dalam tindak prostitusi itu sendiri. Terdapat 3 unsur utama dari prostitusi, yaitu adanya pekerja seks komersial, adanya mucikari sebagai perantara jasa antara pekerja seks komersial, dan adanya pengguna jasa prostitusi yang memakai jasa prostitusi dari pekerja seks komersial. Sebelum menganalisis lebih dalam kepada prostitusi sebagai suatu tindak kejahatan dari perspektif kriminologis, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih sebenarnya dasar hukum prostitusi sebagai kejahatan. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam pasal 284 KUHP yang mengatur terkait overspell. Namun, hal ini hanya dapat menjerat pemakai jasa maupun pelaku prostitusi yang telah terlibat dalam pernikahan. Lalu, kita dapat melihat juga di dalam pasal 296 dan pasal 506 KUHP yang mengatur terkait pemidanaan terhadap mucikari atau fasilitator terhadap tindakan prostitusi. Selain jeratan hukum yang dapat kita lihat di dalam pasal-pasal yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat undang-undang khusus juga yang mengatur sanksi terkait prostitusi. Salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun, undang-undang ini hanya menyasar pidana kepada perilaku perdagangan orang atau human trafficking yang kerap diperuntukkan untuk prostitusi. Juga terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana undang-undang ini memberikan sanksi pidana terhadap perilaku eksploitasi seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Selain itu, juga terdapat Undang-Undang ITE yang mengancam sanksi pidana kepada pelaku prostitusi. Namun, undang-undang ini hanya menyasar kepada perilaku prostitusi yang dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik. Contohnya seperti dalam gambar-gambar asusila, video asusila, dan lain sebagainya. Namun amat sangat disayangkan bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur terkait prostitusi dan mengatur terkait sanksi pidana bagi pelaku prostitusi serta pekerja seks komersial yang belum memiliki ikatan pernikahan atau tidak melakukannya dalam bentuk media elektronik atau secara offline. Selain dalam tataran undang-undang, kita juga dapat melihat sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku prostitusi di dalam tataran peraturan daerah. Contohnya seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 yang mengancam sanksi pidana berupa kurungan, juga sanksi pidana berupa denda kepada pekerja seks komersial maupun pengguna jasa.
Selain dari Perda DKI Jakarta tersebut, juga terdapat perda di daerah lainnya seperti Perda Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi. Juga Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan prostitusi dan perbuatan asusila. Setelah mengetahui dan memahami dasar hukum prostitusi sebagai kejahatan, pasti muncul pertanyaan di benak kita. Sebenarnya, mengapa sih prostitusi itu dikategorikan sebagai kejahatan? Jawaban dari hal tersebut dapat tercermin dari beberapa alasan yang telah kelompok kami rangkum. Yang pertama, ialah prostitusi menjadikan manusia sebagai objek eksploitasi seksual. Hal tersebut telah amat jelas tercermin dari definisi prostitusi secara terminologis yang telah kami ungkapkan menurut Annette Jolin, yaitu prostitusi merupakan sebuah pertukaran antara uang dengan aktivitas seksual. Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi komersialisasi aktivitas seksual atau menjadikan eksploitasi seksual sebagai objek pertukaran dengan uang. Yang kedua adalah melanggar etika dan norma di masyarakat. Hal tersebut mencerminkan bahwa perilaku prostitusi tersebut telah memenuhi unsur sociological definition of crime atau definisi kejahatan dari perspektif sosiologis, yaitu adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan kesusilaan yang ada di masyarakat. Dengan melihat budaya ketimuran yang dianut oleh negara Indonesia, tentu saja kita dapat mengetahui bahwa prostitusi telah menyimpang dari etika dan moral serta kesusilaan yang hidup di masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang ketiga adalah memperbesar resiko penyakit menular seksual, yang mana hal tersebut terjadi karena banyaknya interaksi seksual antara satu orang ke orang lainnya yang dapat menularkan penyakit menular seksual secara lebih cepat. Selanjutnya kami akan membahas secara lebih mendalam terkait prostitusi pada video part 3. Sekian, terima kasih.